Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas biologi A semester 4 yang beranggotakan Muhammad Fatur Rizky, Nur Lailia, Revi Livani, Siti Aisyah dan juga Siti Juro. Di video kali ini ingin mencoba menjelaskan mengenai klasis dari zoologi vertebrata yaitu mamalia. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Lailia. Baik, apa saja sih yang akan kita bahas di penjelasan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari mamalia, ciri-ciri, klasifikasi, struktur morfologi dan anatomi, serta peranan dari mamalia itu sendiri dalam kehidupan. Baik, kita masuk ke definisi dari mamalia. Mamalia ini merupakan kelompok yang tertinggi dari dunia hewan. Istilah untuk mamalia ini berhubungan dengan kelenjar yang dimiliki oleh mereka, yaitu kelenjar mame atau kelenjar susu yang ada pada hewan betina untuk menyusui anak-anak mereka. Untuk ciri-ciri dari mamalia, di sini kami membaginya dalam dua kategori. Yang pertama untuk ciri-ciri umum dan yang lainnya untuk ciri-ciri khusus. Ciri umum dari kelas mamalia ini ada tiga. Yang pertama, adanya kelenjar susu yang fungsinya itu sebagai sumber makanan untuk anak-anak mereka. Kemudian, mereka juga memiliki kelenjar minyak atau disebut dengan sebase, dan juga terdapat adanya kelenjar keringat atau sudorifera. Ini ada tipe sedikit ya, maksudnya sudorifera. Mohon maaf. Untuk ciri khususnya, yang pertama, kelenjar susu atau mame. Mame mereka ini terbentuk dari gabungan kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak, yang dua-duanya ini berkembang dari derivat epidermis. Letak dari mame atau kelenjar susu ini bermacam-macam tergantung pada spesiesnya. Ada yang letaknya itu pektoral, abdominal yang ada di sekitar perut, ataupun inguinal yang ada di pangkal paha. Pada sebagian besar mamalia, kelenjar ini ada yang menyebutnya juga dengan nipple atau puting. Nah, jumlah dari mame ini bermacam-macam tergantung pada spesiesnya juga. Tetapi umumnya ini terdapat antara 1 sampai 13 pasang. Dan jumlah tersebut juga tergantung pada jumlah anak yang mereka lahirkan. Untuk paus, primata, dan juga kelelawar tertentu ini yang melahirkan 1 atau 2 anak biasanya itu mempunyai sepasang mame. Nah, untuk hewan mamalia yang hidup di air memiliki otot khusus yang mampu mengeluarkan air susu dari nipple atau puting tersebut ke dalam mulut anaknya yang tidak memiliki bibir karena mereduksi, di mana adaptasi ini untuk mencegah hilangnya materi makanan atau disebut dengan gizi. Kemudian selanjutnya bagian lain dari kelenjar integumentum atau kelenjar kulit dari mamalia adalah kelenjar keringat atau sudorifera, kelenjar minyak, sebase, serta kelenjar bau. Nah, kelenjar keringat ini fungsinya untuk mengeluarkan zat buangan dari tubuh serta membantu mengatur suhu akibat evaporasi keringat mereka. Kelenjar keringat pada mamalia memiliki jumlah yang berbeda dan tidak terdistribusi merata di seluruh tubuhnya. Sedangkan untuk kelenjar minyak ini berhubungan dengan folikel rambut dan juga ekskresinya untuk meminyaki rambut dan juga kulit. Ada beberapa jenis kelenjar bau pada mamalia. Di antaranya itu muncul dari modifikasi kelenjar sebase atau kelenjar sudorifera. Fungsi kelenjar ini berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, ada yang untuk mempertahankan diri dari musuh, ada juga untuk memperingatkan anggota kelompok lain dari spesies yang sama, ataupun untuk menarik individu yang berlainan jenis kelamin. Cairan yang dihasilkan kelenjar bau juga dapat menjadi senjata ampuh untuk mengusir dari musuh-musuh mereka. Ciri khusus yang ketiga yaitu rambut, yang merupakan struktur ektodermal atau struktur luar yang berasal dari lapisan morfigi epidermis. Secara struktural, dari sayatan melintang rambut disusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan inti yang disebut dengan medula yang tersusun dari sel kuboid, longgar, dan juga berpigmen ataupun tidak.
Untuk rambut mamalia ini umumnya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, rambut kasar atau coat hair, dan juga rambut halus atau under hair atau underfoot. Rambut kasar ini lebih besar dan juga mudah dilihat, sedangkan rambut halus biasanya lebih pendek dan juga susah untuk dilihat secara jelas kecuali rambut itu dipisah-pisah. Rambut terbentuk dari zat tak hidup, yaitu unsur keratin, maka keberadaannya itu hanya bersifat sementara sehingga perlu pergantian secara periodik. Rambut kulit memberi banyak fungsi bagi mamalia, tetapi tujuan utamanya itu untuk melindungi tubuh dari panas tebu. Sebagai insulator, rambut mencegah hilangnya energi seperti halnya fungsi bulu pada burung. Fungsi lain dari rambut adalah untuk perlindungan. Rambut yang kaku dan kasar pada landak dapat dimaklumi sebagai pelindung karena binatang ini bergerak relatif lambat, yang kemungkinan ada rambut khusus pada bagian tubuh yang berhubung erat dengan saraf sensorik dan juga sebagai organ peraba untuk mengetahui binatang atau objek di lingkungannya. Untuk sebagian besar, gigi dari mamalia itu berperan penting dalam membantu memotong makanan-makanan mereka dan ada yang digunakan untuk mempertahankan diri. Gigi ini tersusun dari lapisan luar yang khusus, juga tipis tetapi sangat keras yang disebut dengan enamel atau inel, dan yang tampak lebih tebal tetapi lapisan yang lebih lembut disebut dengan dentin, serta lubang gigi yang berisi pasta padat di mana syaraf dan pembuluh kapiler itu berada. Sebagian besar mamalia adalah Diplodon, yang artinya memiliki dua kelompok gigi, yaitu gigi susu dan juga gigi lain. Sedangkan gigi vertebrata tingkat rendah ini berganti selama proses hidupnya. Kelompok gigi pertama adalah sebagai deciduous atau lacteal dentition atau disebut dengan gigi susu. Sedangkan untuk kelompok gigi kedua adalah gigi permanen sebagai pengganti gigi susu setelah tanggal, di mana gigi tidak akan tumbuh lagi setelah tanggal. Gigi pada mamalia dibagi menjadi 4 kelompok yang dimulai dari anterior ke posterior rahang. Yang pertama itu gigi seri atau inkisor, kemudian gigi taring, canines, geraham depan, premolar, dan juga geraham belakang atau molar. Untuk susunan gigi pada mamalia bisa dilihat di gambar tersebut ya. Nah, berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, jumlah gigi mereka itu berbeda untuk setiap spesiesnya, kecuali untuk gigi taring yang tidak lebih dari 1 pada setiap sisi rahang. Untuk gigi seri itu letaknya di bagian depan mulut yang digunakan untuk memotong, merenggut, atau menggerogoti sehingga berkembang baik pada binatang herbivora. Gigi seri pada sebagian besar herbivora ini rata seperti mata pisau, yang umumnya itu berjumlah 6 pasang. Tetapi pada tikus pengerat hanya memiliki 2 pasang dan mempunyai bentuk yang sangat khusus seperti pahat dan juga tumbuh sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, tikus pengerat menggunakan gigi seri untuk menjaga agar tidak menjadi panjang. Gigi taring tampak sangat berkembang pada mamalia karnivora, di mana gigi relatif lebar dan juga lancip. Gigi taring ini berguna untuk menangkap dan juga membunuh mangsa serta menyerap daging. Perbedaan bentuk gigi geraham depan dan belakang pada mamalia tergantung pada tingkah laku ataupun kebiasaan makan mereka. Untuk geraham depan biasanya itu diawali oleh munculnya gigi yang rontok, sedangkan geraham belakang itu tidak. Nah, geraham depan itu kadang-kadang mirip bahkan sama bentuk dengan geraham belakang, sehingga sering dianggap sebagai gigi geraham belakang. Sehingga gigi tersebut disebut sebagai molariform. Bentuk gigi dari molariform pada tupai disebut dengan brachiodon dengan ciri mahkota rendah, sementara gigi dengan mahkota tinggi mikrotin disebut dengan hypsodon. Atau permukaan dari mahkota tersebut bunodon karena memiliki taring yang bundar. Oleh karena penggunaan gigi tersebut, maka permukaan gigi geraham itu cenderung rata dan sangat bagus adaptasinya untuk menghancurkan dan melumatkan makanan. Email pada mahkota geraham herbivora, misalnya di sini pada rusa, terlipat hubungan permukaannya sehingga terlihat seperti bulan sabit yang disebut dengan cynodon. Gigi yang terdapat hubungan dengan email disebut dengan flavodon. Gigi
Solenodon dan Lophodon sangat sesuai untuk memotong rumput dan juga dedaunan. Beberapa jenis dari karnivora mempunyai mahkota lateral yang sangat tajam seperti mata pisau yang disebut dengan gigi sekodon. Gigi pemotong karnivora dinamakan gigi karnasial yang berupa geram depan. Jumlah geram depan dan geram belakang pada mamalia ini diyakini ada 4 atau 3 pada setiap rahangnya. Tetapi pada beberapa spesies terjadi pengurangan jumlah gigi jenis ini. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, Muhammad Fatur Rizky. Silakan. Saya Muhammad Fatur Rizky akan melanjutkan materi dari Nur Lailiah. Ciri-ciri khusus mamalia berikutnya adalah antler dan horn. Antler dan horn ditemukan pada kepala Artiodactyla, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Antler ditemukan pada familia Cervidae dan berganti setiap tahun. Ada beberapa bentuk antler yang dimiliki oleh berbagai mamalia. Antler adalah berupa tulang. Selama periode pertumbuhannya, antler ditutup dengan belenggu atau velvet yang tersusun dari kulit dan rambut halus pendek. Tulang terletak di bagian dalam atau inti antler yang merupakan pertumbuhan tulang frontal, dan pada permukaan luarnya ditutup belenggu. Ketika antler sudah matang atau dewasa, maka suplai darah ke antler, bagian tulang dan belenggu semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Akibatnya antler akan tanggal dan diganti atau tumbuh antler yang baru. Adapun struktur dari antler dan horn bisa dilihat pada gambar berikut. Sedangkan untuk tipe horn ditemukan pada anggota Bovidae dan modifikasi bentuk horn ditemukan pada familia Antilocapridae. Horn terdapat pada hewan betina dan jantan. Biasanya pada hewan jantan lebih besar. Pergantian horn hanya terjadi pada lapisan luarnya. Inti horn merupakan struktur permanen dan terus bertambah selama hidup. Horn hanya mempunyai penutup bentuk sarung berupa keratin. Ukuran sarung akan meningkat seiring dengan ukuran inti tulang. Untuk contoh bentuk horn atau tanduk pada mamalia bisa dilihat pada gambar berikut. Ciri khusus mamalia selanjutnya yaitu alat gerak. Tungkai mamalia teradaptasi sangat khusus sesuai dengan cara hidupnya. Mamalia yang berlari kencang misalnya antelop dan rusa diistilahkan sebagai hewan kursorial. Spesies tersebut mempunyai tungkai panjang, proporsional, dan ramping dengan otot-otot terkonsentrasi mendekati tubuh. Terminologi saltatorial diaplikasikan pada mamalia yang di atas tanah dengan jalan melompat seperti pada Macropidae, walabi dan kanguru, Zapodidae, dan Dipodidae. Bentuk-bentuk tersebut memiliki tungkai belakang sepanjang ekornya dan lebih besar dari tungkai depan. Struktur tersebut penting untuk keseimbangan. Ada juga mamalia yang menapak menggunakan kuku dan jari di atas tanah, misalnya rakun dan berbagai macam beruang. Cara berjalan demikian disebut dengan plantigrade. Hewan tersebut mempunyai tungkai moderat dan dapat berjalan cepat. Tidak terjadi penggabungan ataupun reduksi, elem skeleton dan jari-jari kaki dan biasanya memiliki kuku. Tipe fosorial, yaitu tipe kaki yang dimiliki mamalia penggali, beradaptasi hidup di lubang dalam tanah, misalnya mole dari famili Talpidae. Adaptasi bentuk hidup subteran ini berupa pemendekan dan penguatan appendages, khususnya pada tungkai depan. Tungkai depan cenderung terletak di bagian lateral tubuh, telapak luas dengan kuku kuat. Mamalia dengan tipe arboreal seperti pada famili Sciuridae, yaitu tupai dan primata, menghabiskan waktunya di pohon, beradaptasi memanjat dan melompat dari dahan ke dahan. Spesies ini tidak mengalami reduksi jumlah tulang appendages, sering memiliki sambungan membulat hingga mampu bergerak bebas ke semua arah dan mempunyai jari. Jari depan mampu untuk memegang dan lokomosi dibantu dengan ekor prehensil yang dapat memegang. Ekor tupai berfungsi sebagai kemudi dan organ keseimbangan. Tipe lainnya adalah tipe volant atau meluncur, misalnya flying squirrel dari ordo Glaucomis. Tungkai depan dan belakang mirip tupai, kuku untuk memanjat, kulit berlambut lebat meluas dari sisi tubuh sampai ke pinggang. Bagian lateral ekor tumbuh rambut lebat hingga organ ini tampak datar untuk memperluas permukaan luncuran yang berperan sebagai kemudi dan keseimbangan. Cara hidup kelelawar merupakan tipe aerial atau bisa terbang.
terjadi modifikasi tulang tungkai depan khususnya metakarpal dan phalanges. Tulang ini, kecuali jempol, memanjang dan digabung bersama kulit membran siropatagium sehingga membentuk bangunan seperti sayap. Bagian posterior membran meluas sampai kaki belakang yang disebut dengan platageopatagium. Umumnya pada kelelawar memiliki membran tambahan yaitu uropatagium, yaitu membran yang meluas dari kaki posterior sampai ekor. Modifikasi tulang depan menyebabkan otot pektoral dan otot dorsal berkembang sehingga terkonsentrasi di bagian abdomen. Mamalia marin dan akuatik menunjukkan modifikasi alat gerak apendikular yang beraneka ragam. Pada cetacea tidak ditemukan tulang panggul. Ekor rata, dorsoventral dinamakan fluke sebagai kemudi dan tungkai depan menjadi flipper serta tidak ada kuku. Tungkai depan dan tungkai belakang pada pinniped termodifikasi menjadi flipper. Masih ada kuku, ekor sangat pendek dan saat berenang flipper belakang melebar ke belakang mirip fluke pada paus. Tungkai anjing laut tidak termodifikasi menjadi flipper tetapi jarinya berselaput untuk membantu berjalan di daratan. Adapun macam-macam alat gerak pada mamalia bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah klasifikasi dari mamalia. Mamalia dibagi menjadi 3 subklasis. Yang pertama ada subklasis Prototheria, yang kedua ada subkelas Allotheria, dan yang ketiga ada subkelas Theria. Subkelas yang pertama yaitu Prototheria hanya memiliki satu ordo, yaitu ordo Monotremata. Mamalia yang mengeluarkan telur-telurnya terdapat korakoid dan prekorakoid. Tidak ada pinna externalis pada telinga. Gigi hanya ada pada anaknya. Dewasa memiliki paruh dari zat tanduk, berkloaka, ureter, bermuara pada dinding dorsal urogenitalis, testis abdominalis, penis hanya menyalurkan sperma, oviduk nyata masuk ke kloaka terpisah, tidak ada uterus atau vagina, kelenjar susu tanpa puting susu. Terdapat 2 famili yaitu Tachyglosidae, contoh spesiesnya adalah Tachyglossus aculeatus, dan famili yang kedua adalah Ornithorhynchidae, contoh spesialnya adalah Ornithorhynchus anatinus. Subklasis yang kedua yaitu Allotheria, juga sama memiliki satu ordo yaitu Multituberculata. Ini hidup dari zaman Jurassic sampai dengan Eosen. Namun sekarang ordo tersebut sudah punah. Halo, perkenalkan saya Siti Aisyah. Saya sudah bermateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai subkelas Theria. Nah, pada subkelas Theria ini memiliki telinga yang umumnya dengan pinna externalis, lalu merupakan mamalia yang bermarsupium atau kantong ventral dan berplasenta. Giginya itu terdapat pada saat dewasa maupun pada saat muda dan berdiferensiasi sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Biasanya itu memiliki klauka atau tidak memiliki klauka. Pada testis hewan jantan terbungkus oleh suatu sekrotum. Nah, lalu kelenjar-kelenjar susunya itu mempunyai puting susu dan termasuk ke dalam hewan vivipar atau melahirkan. Selanjutnya yaitu infraklasis Panthotheria yang memiliki 2 ordo, yaitu ordo Panthotheria pada zaman Jurassic dan ordo Synetrodonta pada zaman Jurassic juga. Berikutnya terdapat infraklasis Metatheria yang hanya memiliki satu ordo, yaitu ordo Marsupialia. Karakteristiknya yaitu memiliki tulang-tulang epipubik yang umumnya terdapat gigi infika yang tidak serupa pada 2 rahangnya. Lalu pada hewan betina memiliki marsupium di sekitar susu sebelah abdomen dan uterus dan vaginanya ganda. Biasanya tidak berplasenta. Lalu sel telur yang dibuahi di dalam tubuh dan juga di dalam uterus. Tetapi larva yang prematur keluar menuju marsupium, di mana masing-masing menempelkan mulutnya pada puting susu untuk tumbuh menjadi sempurna dan menjadi anak. Sesudah itu,
hewan yang masih muda dan kecil tinggal di marsupium untuk berlindung. Pada ordo Marsupilia ini memiliki beberapa famili, yaitu Didelphidae, lalu Didelphis marsupilis, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada Infroclasis Eutheria, yang merupakan mamalia berplasenta tetapi tidak bermarsupium. Beruterus satu, fetusnya tumbuh dalam uterus, lalu tubuh hewan betinanya menempel pada dinding uterus dengan plasenta dan memiliki korin. Pada Infroclasis Eutheria ini memiliki beberapa ordo, diantaranya yaitu ordo Insectivora yang memiliki ukuran tubuh kecil, lalu moncong padat dan runcing, kaki yang berjari-jari 5 dengan dilengkapi kuku, gigi yang runcing. Pada ordo Insectivora ini terdapat beberapa famili, yaitu Erinaceidae, Erinaceus, lalu Hemicinus, Sarcidae atau Suncus murinus, dan Talpidae atau Taueuropeae. Selanjutnya yaitu ada ordo Derpomtera yang tampak seperti tupai, berkaki 4 dan ekornya melebar dengan selaput parasut yang tipis dan berambut. Terdapat di Asia Tenggara dan pulau sekitarnya. Pada ordo Dermoptera ini memiliki satu genus, yaitu Cynocephalus atau Cynocealus polaris. Berikutnya terdapat ordo Chiroptera, yaitu mamalia terbang. Ukuran tubuhnya itu kecil, 2-5 jari panjangnya, dan disokong oleh suatu kulit membrana yang menghubungkan dengan kaki belakang. Sebagian besar nokturnal tersebar luas di seluruh dunia, termasuk pada ordo Chiroptera ini ada subordo Meganchiroptera, yaitu pemakan tumbuhan, kelelawar buah atau rubah terbang, dan ada juga subordo Microchiropetra, yaitu kelelawar Insectivora yang bergantung pada cakar kaki belakang dan hidupnya di gua atau celah batu. Selanjutnya yaitu ada ordo Primata yang memiliki karakteristik anggota badan panjang, lalu masing-masing mempunyai 5 jari dengan kuku pipi atau mencekung. Sebagian besar ibu jari kaki dan ibu jari tangannya dapat diarahkan berlawanan untuk fungsinya memanjat. Biasanya hanya melahirkan satu anak. Lalu sebagian besar spesiesnya adalah arboreal, yaitu hidup di pohon. Dan sebagian sistem sarafnya lebih maju daripada vertebrata lainnya. Makanannya yaitu biji-bijian, tetapi terkadang material lainnya juga. Pada ordo Primata ini memiliki beberapa subordo, yaitu subordo Lemuroidae, jari kedua mempunyai kuku kait, lalu ekor panjang, bulu cerah, relatif panjang dan tebal, lalu soliter dan nokturnal, tersebar di Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, dan Sulawesi. Pada subordo Lemuroidae ini memiliki beberapa famili, yaitu Lemuridae atau lemur, lalu ada Lorisidae atau Perodictus, Artocibus. Selanjutnya yaitu ada subordo Tarsioidae yang mempunyai karakteristik mata menonjol, sebagian kaki panjang, lalu jari kedua atau ketiganya terdapat kuku kait, lalu ekor panjang serupa dengan tikus, ukurannya lebih kecil, hidup soliter atau nokturnal. Hanya satu genus, yaitu Tarsius atau Tarsius tarsius.
Terakhir ada subordo Anthropoidae, yaitu jari yang berkuku pipi dan melengkung, berdiam diri di pohon atau di tanah diurnal. Memiliki superfamili yaitu Ceboidae, lalu superfamili Cercotecoidae dan superfamili Hominoidae. Selanjutnya ada ordo Edentata atau Sinatra yang memiliki gigi geraham, muka terbusir tanpa lapis inel, lalu anggota kaki dan tangan mempunyai kain. Ada yang pemakan hewan kecil, ada juga yang pemakan daun-daunan atau tumbuhan, dan ada yang pemakan burung. Contoh familinya yaitu Myrmecophilidae, lalu ada Digicopidae dan Deciphopidae. Selanjutnya ada ordo Polydota yang tubuhnya terbungkus oleh lempengan-lempengan fisik zat tanduk. Di antaranya terdapat bulu, tidak bergigi, lidah silindris panjang, lalu dia adalah penangkap serangga. Contoh familinya yaitu Manidae atau Manis javanicus, terenggiling. Selanjutnya ada ordo Logomorpha yang ukuran tubuhnya agak kecil, bercakar, badan dan kakinya berbulu, lalu ekor pendek atau tidak memiliki ekor, jumlah gigi pipi sampai 6 atau 5 di rahang atas lebih besar, dan makanannya yaitu daun-daun, ranting, serta batang. Contoh familinya yaitu Ochotonidae. Selanjutnya ada ordo Rodentia. Tubuhnya kecil, beranggotakan badan berjari 5 dan bercakar. Giginya kurang lebih berukuran sama, lalu langit-langitnya sempit. Gerakan rahang ke depan dan lateral, lalu sambungan lutut berotasi. Contohnya yaitu famili Mulidae atau Musculus, yaitu tikus. Selanjutnya yaitu ada ordo Cetaceae yang berukuran tubuh sedang sampai besar sekali, berbentuk shoki, kepalanya panjang dan sering runcing, memiliki beberapa sirip dorsal berdaging, lalu jarinya melebar tanpa kuku, tidak beranggota belakang, lalu ekor panjang dengan akhir melebar. Bagian mulut terdapat gigi seri, gigi tanpa lapisan emel, lalu nostil terdapat di antara kepala. Permukaan tubuhnya itu licin tanpa bulu dan tidak mempunyai kelenjar kulit kecuali kelenjar susu. Pada ordo Cetaceae ini memiliki beberapa subordo, diantaranya yaitu subordo Archaeoceti yang sudah punah, lalu subordo Odontoceti yaitu paus yang bergigi 2-40 pada macam-macam spesies, 1 lubang hidung, dan subordo Mysticeti tidak bergigi, mulutnya dengan banyak plat-plat paralel dari zat tanduk. Lalu pada sisi rahang atas dipergunakan untuk menyaring hewan-hewan kecil dari air. Selanjutnya ada ordo Carnivora, yaitu yang ukuran tubuhnya kecil sampai besar dengan jari-jari kaki yang biasanya 5 buah dan ada juga yang 4 buah. Berkuku, lalu anggota tubuh adalah mobil, radius dan ulna, tibia dan fibula sempurna serta terpisah satu sama lain. Incisivi kecil 3/3, lalu cania 1/1. Di antaranya memiliki subordo yaitu subordo Codonta yang sudah punah, lalu ada subordo
Visipedia, yaitu jari-jari kaki terpisah satu dengan yang lain, mendiami semua kontinental kecuali Australia dan New Zealand. Pemakan daging dan hewan predator lainnya. Tapi ada beberapa yang pemakan materi tumbuhan. Kulitnya ini merupakan bahan yang berharga, terutama kulit beruang. Selanjutnya ada subordo Planipedia, yaitu tubuhnya besar, berbentuk stocky, anggota mukanya sebagai duyung untuk berenang. Contohnya Pochavetulina, singa laut pelabuhan. Lalu ada ordo Hyracoidae. Tubuhnya ini kecil, rupanya mirip seperti babi. Kaki depan berjari 4, kaki belakang berjari 3. Hidupnya di daerah karang atau pepohonan. Contoh familinya yaitu Procophidae. Lalu spesiesnya seperti marmut di daerah berkarang-karang atau pepohonan. Selanjutnya ada ordo Sirenia, lembu laut. Ukuran tubuhnya besar, berbentuk skoci, lalu anggotanya seperti duyung tanpa kaki belakang dan ekor lebar, dan tidak ada telinga. Hidup di daerah tropis atau subtropis, termasuk herbivora. Contohnya yaitu dugong ikan duyung yang tersebar di laut dekat pantai. Lalu ada ordo Perissodactyla yang ukurannya besar, memiliki kaki panjang dengan teracak tunggal, lambung sederhana, lalu jari kaki ganjil dan masing-masing diselaputi oleh teracak dari zat tanduk. Contohnya Rhinoceros sondaicus, badak Jawa. Lalu ada juga ordo Artiodactyla, yaitu mamalia berkuku genap. Ukuran tubuhnya bermacam-macam, kaki panjang, lalu pada tiap-tiap kaki terdapat 2-4 jari yang masing-masing dibungkus oleh teracak dari zat tanduk. Lalu sebagian besar pada kepalanya terdapat tanduk atau cula, kecuali pada babi. Giginya tereduksi, lambungnya terdiri atas 4 bagian. Subordo pada ordo Artiodactyla ini ada subordo Bunodontia, yaitu tanpa tanduk, bergigi 38-44. Keni membesar dan kadang-kadang sampai keluar. Familinya yaitu Thayasuidae, babi dunia baru. Lalu Pecaritajacu terdapat di Arizona dan Meksiko. Lalu ada Suidae atau Sustrova. Lalu ada Sustitacus, Hippopotamidae yang tubuhnya dan kakinya sangat gemuk, bulunya jarang, pandai berenang juga. Lalu Hippopotamus amphibius, yaitu kuda Nil. Ada juga subordo Phryora yang bergigi 32 buah. Kening kecil atau bisa tidak ada. Lalu lambungnya terdiri atas 4 bagian, yaitu temen, reticulum, omasum, dan subomasum. Abomasum contohnya yaitu famili Camelidae atau kaki lunak dan lebar tanpa teracak. Camelis dromedarius. Ada beberapa ordo yang telah punah. Di antaranya yaitu ordo Philodontia, lalu ada ordo Pseudodontata, ordo Condylarthra, ordo Lithopterna,
ordo Notoungulata, lalu ordo Arthropodsneria, ordo Tubulidenta yang tubuhnya tampak kaku seperti babi hutan, berbulu jarang dan berhidung panjang. Genusnya yaitu ada Ornithorhynchus noctulan, mencari sarang semut dan rayap serta penangkap insekta dengan lidahnya. Selanjutnya ada ordo Pantodonta, ada juga ordo Dinocerata, lalu ordo Spirotheria, dan ada ordo Prodopidae yang memiliki belalai, kepala besar, telinga lebar, leher pendek, badan besar, kaki seperti pilar, dan kulit tebal. Contohnya Plastodonta actica atau Lodophyta. Lalu terakhir ada ordo Embryophoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Rifani selaku pemateri keempat. Di sini akan memaparkan mengenai struktur morfologi dan anatomi mamalia. Yang pertama yaitu sistem rangka. Sistem rangka pada mamalia banyak mengalami proses penulangan, tetapi juga terjadi pengurangan jumlah elemen rangka tubuh, contohnya pada tulang tengkorak. Tulang prefrontal, postfrontal, postorbital, dan kuadrat juga mereduksi, dan pada beberapa mamalia 4 tulang oksipital bergabung. Tingkat penggabungan tulang terdapat di daerah sphenoidal. Tulang-tulang presphenoid, orbitosphenoid, basisphenoid, dan arisphenoid mungkin terpisah atau tergabung dengan tulang squamosal, membentuk tulang temporal. Selanjutnya masih terkait sistem rangka. Kranium mamalia relatif besar mengakomodasi perkembangan otak. Palatum atau langit-langit mulut umumnya keras untuk menjaga posisi koana atau lubang hidung dalam di posterior. Tengkorak bersambung dan bersendi pada tulang serviks pertama. Kemudian, pada premaksila dan maksila tumbuh gigi. Rahang bawah tersusun atas pasangan tulang-tulang dental. Kemudian, bagian ujung dari tulang belakang umumnya rata atau acelus atau amfiplatin. Tulang belakang pada serviks atau tulang leher berjumlah 7, tetapi ada juga yang hanya berjumlah 4 buah. Kemudian tulang yang berhubungan dengan rahim bersifat fleksibel, tetapi pada kelompok Setae kurang fleksibel akibat dari berbagai macam tingkat penggabungan. Selanjutnya yaitu hubungan tulang rusuk dengan rongga dada kurang fleksibel. Jumlah pasangan rusuk bervariasi, sekitar 9 hingga 24 pasang. Di arah posterior rongga dada ada tulang pinggul yang kuat dan cukup fleksibel. Kemudian tulang ekor sampai pinggul merupakan tulang belakang yang sangat penting yang bergabung bersama membentuk sakrum atau tulang selangkang. Tulang ekor jumlahnya bermacam-macam menurut panjang ekor. Kemudian tulang rusuk minimal memiliki 2 kondilus atau kepala, yaitu capitulum costa yang merupakan kondilus bagian ventral yang bersendi pada bagian sentrum vertebra yang disebut parapophysis. Kondilus yang satu disebut tuberculum costa, yaitu kondilus bagian dorsal yang bersendi pada bagian sentrum vertebra yang disebut diapophysis. Kemudian tulang iga atau sering disebut true ribs bersambungan langsung dengan sternum atau tulang dada. Selanjutnya masih terkait sistem rangka. Mamalia pada dasarnya memiliki 4 tungkai berjari 5, namun pada beberapa mamalia terjadi modifikasi. Reduksi sering terjadi dalam jumlah kaki, misalnya pada cetacea, paus, dan sirenia ini, bagian distal dari kaki belakang telah hilang. Kelompok mamalia di atas monotrema mengalami reduksi korakoid pada bagian gelang bahu. Interclavicular juga mengalami reduksi pada marsupilia dan placentalia. Tulang selangka berkembang baik pada beberapa mamalia, tetapi mereduksi atau sama sekali tidak ada pada mamalia yang lainnya. Pengecualian pada kelompok paus dan sirenia, gelang pinggul terdiri dari 3 elemen tulang pada masing-masing sisi, yang pada umumnya digabungkan membentuk tulang innominate. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar.
Selanjutnya yaitu sistem otot mamalia. Untuk mendeskripsikan sistem otot pada mamalia ini sangat sulit karena sangat beraneka ragam bentuknya. Disebabkan oleh kemungkinan susunan metameriknya mereduksi, tidak seperti umumnya otot. Otot pada ikan lebih dikonsentrasikan pada gerakan lengkung insang, sedangkan pada mamalia ini terpusat pada wajah, leher, dan juga punggung. Otot pada mamalia berkembang meliputi otot wajah, otot kelopak mata, otot hidung, dan otot bibir, yang mana otot tersebut mampu bergerak atau menggerakkan kulit ataupun rambut. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi pada mamalia. Mamalia memiliki ruangan jantung yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh katup tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh katup mitral atau bicuspidalis. Sistem aorta berasal dari bagian lengkung aorta sebelah kiri. Lengkung aorta sebelah kanan menjadi arteri subclavia kanan. Semua vena cava langsung masuk ke atrium kanan, sedangkan sinus venosus mereduksi pada saat embrio. Tidak ada sistem portal renalis meskipun sistem vena portal hepatik sangat mirip dengan vertebrat lain. Eritrosit pada mamalia bersifat euklet atau tidak berinti sel. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah mamalia, ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga dengan sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ di atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava inferior. Sementara vena yang berasal dari sistem organ di bawah jantung dibawa oleh vena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan, lalu akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia, karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu bilik kiri, kemudian aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, vena cava interior, dan serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil atau disebut juga dengan pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan karbon dioksida akan dibuang keluar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO atau oksihemoglobin terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dalam sistem peredaran darah manusia, karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan, kemudian ke jantung, arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, selanjutnya ke serambi kiri jantung. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada mamalia. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan memamah biak dengan manusia terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambungnya. Ada beberapa ciri unik yang menjadi karakteristik sistem pencernaan mamalia. Di antaranya, umumnya mamalia mempunyai gigi, bibir biasanya dapat digerakkan kecuali pada monotrema dan paus. Kelenjar oval atau mulut khususnya berhubungan dengan sekresi atau pengeluaran lendir.
Oleh karena umumnya mamalia hidup terestrial, maka kelenjar oral ini untuk menjaga kelembaban mulut, tunas rasa di lidah, dan membantu menelan makanan. Beberapa kelenjar yang ada di oral antara lain kelenjar parotis, submaxillaris, dan kelenjar sublingual, dikhususkan sebagai kelenjar saliva atau air lidah. Kelenjar saliva pada beberapa spesies mampu memproduksi enzim amilase yang kemudian diaktifkan oleh asam klorida untuk mengubah pati menjadi gula saat makanan berada di dalam mulut. Selanjutnya yaitu masih terkait sistem pencernaan pada mamalia. Lidah pada sebagian besar mamalia, kecuali paus, berkembang sangat baik dan bisa bergerak menjulur dan retraksi atau ditarik kembali karena adanya sejumlah otot intrinsik. Bagian permukaan lidah terdapat beberapa tipe papile yang terhubung dengan tunas rasa. Kemudian, esofagus mudah dibedakan dari lambung kelenjar dan panjangnya tergantung pada panjang leher. Lambung pada mamalia menunjukkan berbagai macam bentuk dan ukuran yang berhubungan dengan kebiasaan makan, yaitu dari yang relatif sederhana, hanya berupa struktur yang terdiri atas sekelompok ruangan, dan ada yang sangat kompleks. Selanjutnya masih terkait sistem pencernaan mamalia. Lambung hewan pemamah biak ada 4 bagian, yaitu: pertama, ruangan penyimpanan temporer disebut rumen. Makanan dikunyah dan masuk dalam bagian ini dibasahi dan diaduk sampai berkali-kali, kemudian dari sini masuk ke perut. Yang kedua yang disebut retikulum. Kunyahan ini kemudian dikeluarkan lagi, dimuntahkan ke dalam mulut ketika binatang itu sedang istirahat, dan vegetasi dikunyah lagi, ditelan kedua kalinya dan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu omasum atau pesalterium. Di sini pengadukan dilanjutkan sebagai akibat dari gerak peristaltik dan masuk ke ruangan keempat disebut abomasums. Yang selanjutnya, makanan yang sudah tercampur dengan sekresi dari kelenjar pencernaan pada dinding abomasum kemudian masuk ke dalam duodenum atau bagian anterior usus kecil. Masih terkait sistem pencernaan mamalia, yaitu usus kecil secara proporsional panjang dan bergulung-gulung. Panjangnya berhubungan dengan kebiasaan makan. Usus kecil hewan herbivora cenderung lebih panjang dari insektivora atau karnivora. Ada kaikum atau usus buntu pada sambungan antara kolon dan usus kecil. Kaikum umumnya kecil pada hewan karnivor, tetapi cukup panjang pada hewan herbivor. Pada monotrema masih mempunyai kloaka, tetapi bangunan ini tidak ditemukan lagi pada mamalia yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada mamalia. Sistem pernafasan atau respirasi pada mamalia tidak sekompleks pada burung. Menurut Gunderson, paru-paru pada mamalia lebar, namun tidak terdapat kantung udara seperti pada aves. Di depan celah pada dasar faring terdapat katup tulang rawan yang dikenal sebagai epiglotis. Udara masuk melewati glotis ke laring dan kemudian masuk ke dalam trakea. Gerakan udara di dalam trakea ini didorong masuk oleh cincin tulang rawan. Udara dari trakea melewati pasangan bronkus utama, kemudian ke dalam cabang bronkus dan bronkeolus yang lebih kecil, dan akhirnya berhenti di dalam alveoli di mana terjadi pertukaran gas. Selanjutnya masih terkait sistem pernafasan. Mamalia penyelam yang mampu menyelam paling dalam adalah paus. Pada kedalaman laut lebih dari 1000 meter dengan temperatur air kurang dari 10 derajat Celcius. Spermatozoa paus masih mampu bertahan hidup selama kurang lebih 1 jam. Sedangkan pada lumba-lumba menunjukkan alveolusnya yang melipat untuk mencegah perubahan tekanan gas saat menyelam dan menghindari narkosis nitrogen. Melipatnya alveolus ini ternyata terjadi pada semua tingkat kedalaman penyelaman paus. Paru-paru paus tidak lebih besar dari proporsi ukuran tubuhnya daripada mamalia darat, tetapi toleransi terhadap kapasitas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah lebih besar.
Saya Siti Juro sebagai pemateri yang terakhir akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Revi Rifani. Saya akan menjelaskan tentang organ urogenital atau organ reproduksi pada mamalia. Organ reproduksi pada betina terdiri dari ovaria dan sistem saluran reproduksi. Saluran reproduksi yang berfungsi untuk mengovulasikan sel telur akan dan menyalurkannya ke tempat implantasi, yaitu uterus. Saluran reproduksi yang sama juga menerima sperma dan menyalurkannya ke tempat terjadinya fertilisasi, yaitu oviduk. Kedua ovarium pada mamalia biasanya fungsional dalam menghasilkan ovum. Ada sepasang oviduk atau tuba Fallopi. Ovarium pada mamalia memiliki dua fungsi, yaitu memproduksi hormon reproduksi betina yaitu estrogen dan memproduksi gamet betina yaitu ovum. Embrio mamalia dilindungi oleh membran fetal yang disebut amnion. Uterus mamalia memiliki dinding otot yang tebal, mengandung banyak pembuluh darah yaitu endometrium, tempat berkembangnya embrio. Testis mamalia terletak jauh di posterior tubuh. Testis tersebut ada yang berada di dalam rongga tubuh atau di luar rongga tubuh yaitu di dalam kantung yang disebut dengan skrotum. Testis pada spesies mamalia tertentu turun dalam kantung skrotal hanya selama musim breeding atau kawin. Mamalia jantan hanya memiliki satu penis. Pada beberapa mamalia memiliki bentuk penis S yang disebut dengan sigmoid flexure, di mana bagian pangkal penis dibalut dengan kelenjar penis atau gland penis yang mana memiliki banyak bentuk. Penis pada monotremata terletak di dasar kloaka, tetapi pada mamalia tingkat tinggi terletak dalam sarung yang di bagian eksternalnya membuka keluar. Mamalia dewasa seperti amnioat lainnya memiliki jenis ginjal metanefros dan mempunyai kantung kemih. Ginjal mamalia tidak hanya berhubungan dengan eliminasi sisa nitrogen dalam bentuk urea hasil metabolisme protein, tetapi juga untuk mengatur keseimbangan air tubuh. Fungsi lain dari ginjal bergantung pada lingkungan, habitat, dan tingkah laku hewan. Selanjutnya yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf mamalia berkembang lebih kompleks dibandingkan vertebrata lain. Belahan cerebrum atau otak besar berasal dari telencephalon. Ada lekukan dan tonjolan di permukaannya sehingga ada ridge atau gyrus dan depresi atau sulcus. Lapisan luar atau korteks cerebrum penyusunnya sebagian besar berupa sel saraf sehingga tampak berwarna abu-abu. Belahan otak besar sebelah kiri dan kanan digabungkan satu dengan yang lainnya oleh komisura putih yang disebut dengan corpus callosum. Lobus olfaktori pada mamalia relatif kecil dibanding dengan vertebrata lainnya. Diencephalon bagian dorsal disebut epitalamus, di lateral disebut dengan talamus, dan di bagian ventral disebut hipotalamus. Kelenjar pineal terdapat di bagian atap diencephalon, tetapi tidak menunjukkan struktur seperti mata. Talamus menjadi pusat penyebaran respon yang penting. Hipotalamus pada mamalia terdiri atas 4 bagian yaitu infundibulum, membentuk tangkai dan lobus posterior kelenjar pituitaria di ventral otak. Chiasma nervi optici, di mana syaraf optik sebelah kiri dan kanan bersilang menuju otak. Cinereum diyakini menjadi pusat parasimpatikus dan mamiliari. Bodies merupakan pusat impuls olfaktor.
Hipotalamus mengontrol sebagian besar fungsi dalam tubuh termasuk tekanan darah ketika tidur, kandungan air, lemak dan metabolisme karbohidrat, temperatur tubuh, dan aktivitas ritmis seperti mengganti rambut dan kulit, dan sekresi kelenjar pituitaria. Otak tengah dibagi menjadi 4 bagian disebut corpora quadrigemina. 2 lobus superior berhubungan dengan penglihatan dan 2 lobus inferior berhubungan dengan pendengaran. Cerebellum sangat baik perkembangannya pada mamalia sebagai pusat kontrol gerakan tubuh. Persyarafan cerebellum mamalia merupakan struktur khusus dinamakan pons. Pons pada mamalia merupakan ciri yang mencolok bila dilihat dari ventral metencephalon. Terdapat tendensi terhadap pendeknya medula spinalis atau spinal cord atau sumsum tulang belakang pada mamalia. Sistem syaraf pusat dikelilingi oleh 3 lapisan pelindung atau meninges. Bagian yang paling dalam berhubungan dengan sistem syaraf itu sendiri dinamakan piameter atau selaput otak lunak. Di luar piameter adalah arachnoidea. Di antara keduanya ada celah subarachnoid yang diisi dengan cairan cerebrospinal. Lapisan paling luar adalah durameter atau selaput otak. Mamalia seperti amniota lainnya memiliki 12 saraf cranialis atau nervi cranialis. Saraf spinal atau nervi spinalis pada tulang belakang memiliki radik dorsal dan radik ventral yang bersatu membentuk saraf spinal utama sebelum muncul pada setiap invertebrata. Beberapa plexus dapat ditemukan pada hewan mamalia. Plexus adalah kompleks saraf yang membentuk bangunan seperti jala yang merupakan hasil dari penggabungan cabang saraf di ventral tulang belakang. Plexus yang lain dapat ditemukan pada bagian serviks, brachial, lumbar, dan sakral. Selanjutnya yaitu tentang sistem indera. Bulbul olfaktori dan lobus olfaktori merupakan bagian utama pada otak mamalia. Meskipun lobus olfaktori tidak begitu besar dibandingkan pada vertebrata yang lebih rendah, indera penciuman pada mamalia berkembang baik. Indera penciuman tidak hanya untuk mendeteksi sesama anggota spesies, melainkan juga untuk mendeteksi musuh dan makanan. Mata mamalia pada dasarnya mirip dengan vertebrata lain, walaupun tentu ada modifikasi sehubungan dengan tingkah laku, seperti pada bangsa burung. Mamalia nokturnal memiliki sel bentuk batang pada retinanya lebih dominan, sementara pada spesies diurnal, sel kerucut pada betina tersebut lebih banyak. Mamalia darat memiliki kondisi emetropik di udara, tetapi menjadi hipermetropik di air. Indera pendengaran yang paling berkembang dengan baik adalah pada mamalia. Telinga mamalia memiliki cuping dengan corong suara memancar ke kanal luar auditori. Di akhir kanal tersebut, gelombang suara menyentuh gendang pendengaran atau membran timpani, kemudian ditransmisikan menyeberang ke telinga tengah atau ruang timpani yang dihubungkan oleh tulang kecil ke kohlea atau telinga dalam. Selanjutnya, impuls menuju ke otak melalui saraf auditori. Bagian dorsal telinga dalam mamalia terutama berisi 3 kanal semisirkular, merupakan organ sangat esensial untuk keseimbangan atau orientasi kedudukan. Kohlea umumnya bergulung untuk mengakomodasi peningkatan panjang, tidak lurus seperti pada reptil dan aves. Telinga bagian tengah berisi 3 osikula yang mentransmisikan vibrasi dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Alat auditori beberapa mamalia menunjukkan spesialisasi. Selanjutnya yaitu tentang peranan mamalia.
Mamalia memiliki peran penting dalam jaring makanan dari hampir setiap ekosistem. Mamalia adalah anggota penting dari rantai makanan dan jaring makanan. Sebagai pemakan rumput dan predator, mamalia dapat memberi makanan pada berbagai tingkat rantai makanan seperti herbivora, insektivora, karnivora, dan omnivora. Mamalia juga berinteraksi dengan spesies lain dalam banyak hubungan simbiosis. Contoh peranan hewan mamalia dalam ekosistem antara lain: yang pertama, kelelawar telah menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan tanaman. Kelelawar pemakan nektar menerima kelezatan dari setiap bunga dan membantu penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua, kelelawar memakan buah, menerima makanan dari tumbuh-tumbuhan dan sebagai agen pemencaran biji. Ketika kelelawar mengkonsumsi buah, juga mengkonsumsi biji dalam buah, maka akan terjadi pemencaran dari biji yang terkandung dalam ususnya. Berbeda dengan peranan mamalia bagi manusia, berikut beberapa contoh peranannya. Yang pertama, mamalia digunakan di seluruh dunia untuk transportasi, misalnya kuda, keledai, atau unta dapat menjadi sarana utama transportasi di negara Timur Tengah. Yang kedua, mamalia mampu membantu penyandang cacat, seperti anjing pemandu yang merupakan bantuan anjing terlatih untuk memimpin orang-orang buta dan tunanetra sekitar hambatan. Yang ketiga, sebagai membantu pekerjaan manusia seperti membajak sawah dengan kerbau dan lainnya. Yang keempat, sebagai sumber nutrisi dan makanan. Contohnya, sapi dan kambing yang umumnya dimanfaatkan untuk pembuatan susu dan daging. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kelas mamalia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.